Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kami, manajemen proyek perangkat lunak. Tim kami terdiri dari saya sendiri, Ika Rusmadina, dan Ahmad Faiz Abdullah, dan Ahmad Sofi Abdillah. Manajemen proyek perangkat lunak. Manajemen proyek perangkat lunak adalah proses merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya dan aktivitas untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Paradigma Selanjutnya, paradigma Angeling. Metode Agile Development adalah salah satu jenis metode dalam pengembangan perangkat lunak yang sering digunakan dalam industri IT. Biasanya sering disebut dengan SDLC atau Software Development Life Cycle. Metode ini sering digunakan oleh startup maupun perusahaan besar dalam proses pengembangan software. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ahmad Sofi Abdillah. selanjutnya yaitu open source. Perangkat lunak sumber terbuka adalah jenis perangkat lunak yang kode sumbernya terbuka untuk dipelajari, diubah, ditingkatkan, dan disebarluaskan. Karena sifat ini, umumnya pengembangan dilakukan oleh satu paguyuban terbuka yang bertujuan mengembangkan perangkat lunak bersangkutan. Selanjutnya, GitHub adalah platform hosting pengembangan perangkat lunak yang menggunakan sistem kontrol versi Git. Ini menyediakan berbagai fitur yang memudahkan kolaborasi dalam pengembangan perangkat lunak, seperti manajemen repositori, pelacakan isu, sistem peninjauan kode, integrasi dengan alat pengujian, dan banyak lagi. Next. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini saya akan bercerita mengenai tentang implementasi dari mata kuliah MPPL ini, di mana implementasi kita menggunakan salah satu tools yang sangat populer di dunia IT, yaitu GitHub. Nah, jadi di sini untuk kita awali dari ada sebuah perusahaan atau startup di mana di mana perusahaan ini atau startup ini ingin mengembangkan suatu produk digital yang sifatnya open source. Jadi yang pasti di dalam perusahaan ini akan terdapat tim ataupun suatu ada tim tersendiri, yang pasti ada project manajernya. Di sini saya contohkan mungkin yang menjadi project manager adalah saya sendiri, Ahmad Faiz, dan developernya
sebagai contoh di sini Asep. Nah, itu orang-orang yang berada di dalam perusahaan, dan masih banyak lagi divisi-divisi yang lain. Karena ketika kita membangun proyek, kita pasti membutuhkan seperti jikalau seperti proyek website ataupun aplikasi berbasis mobile, itu pasti membutuhkan seorang UI UX designer dan juga developer, ada juga tim analis dan lain-lain. Nah, untuk di sini karena kita sebagai untuk memenuhi tugas mata kuliah MPPL ini, di mana terdiri dari 3 orang yang seolah-olah kita telah mendemokan atau mengimplementasikan MPPL ini. Nah, kemudian ada juga nanti yang akan menjadi usernya atau orang yang akan menggunakan produk kita atau aplikasi kita, itu Ahmad Sofi Abila. Dan juga ada kontributor di mana kontributor ini sebagai developer dari luar perusahaan yang ingin berkontribusi dalam membangun suatu proyek. Kemudian di sini terdapat repositori. Saya akan langsung menuju repositori tersebut. Nah, untuk di sini sudah dapat kita lihat ada suatu repositori. Katakan saja nama akun saya ini Ahmad Faisal 2 sebagai nama akun perusahaan jika diimplementasikan dalam real life atau real project. Nah, kemudian di sini ada nama suatu, ada tugas MPPL ini biasanya sebagai nama dari project tersebut. Semisal ini adalah sebuah website yang akan digunakan oleh banyak pengguna, entah itu apa nama websitenya atau judul websitenya atau aplikasinya. Jadi kalau di sini kita contohkan sebagai tugas MPPL. Nah, kemudian yang pasti repositori ini dibuat oleh seorang project manager menggunakan biasanya memiliki akun tersendiri untuk mengelola suatu akun perusahaan, atau yang tadi saya bilang itu biasanya organisasi dan lain-lain ya. Nah, itu nanti si project manager membuat repository ini dan mengelola siapa saja yang bisa bergabung dalam project ini. Nah, untuk itu setelah repository ini dibuat, kemudian setelah itu project manager menginvite teman-teman timnya, tim developer, di mana nantinya mereka akan mulai membangun sebuah proyeknya, yaitu proyek website ataupun aplikasi dan lain-lain, di mana kalau di sini kita sebagai contoh, karena kita terdiri dari 3 orang dan di situ kalau untuk developernya menjadi satu akun dengan akun saya sendiri. Jadi setelah proyeknya selesai dibangun dan kita sudah launch atau mungkin
sebelumnya bisa kita lakukan projectnya dengan secara private ini GitHub-nya ini, atau mungkin bisa langsung public. Tapi mungkin kalau dari internal perusahaan sendiri biasanya di private dulu, baru kalau memang sudah fix launching baru di public. Tapi ada juga yang mungkin langsung di public sehingga bisa mengetahui proses dari awal sampai nanti produknya sudah jadi beneran. Nah, di sini setelah project manager membuat repository dan mengelola siapa saja yang bisa bergabung, itu kita sebagai tim developer nantinya bakalan membangun, kalau sudah selesai bisa langsung kita push di sini juga. Nah, itu karena di sini sebagai contoh ASEP, jadi seolah-olah ada developer sendiri. Kadang biasanya itu tim developer bakal membuat brand sendiri, dimana brandnya ini bermacam-macam. Kalau misal teman-teman front end mungkin ada beberapa orang, itu juga setiap orang biasanya membuat brand sendiri. Jadi misal ini front end mengerjakan fitur A, nah itu siapa yang mengerjakan? Si Asep atau si A, si B, dan yang lain-lain. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau sebagai contoh di sini kita sudah mengupload atau nge-push ya, nge-push branch developer, di mana ini untuk yang terakhir kita menghapus fitur B. Dan sebelumnya bisa dilihat di sini. Nah, dari awal project manager ini membuat yang file awal tadi sebelum membuat repository ini. Kemudian developer mengerjakan dan mengepus hasil pekerjaannya di sini. Nah, ini bisa dilihat index HTML diselesaikan oleh developer, dan nantinya setelah mengepus pekerjaannya itu, biasanya developer meminta pull request kepada project manager, sehingga nanti project manager bisa melihat file codingannya ini sudah oke apa belum, di review. Kalau sudah oke bisa di ACC dan di match ke branch yang main atau ke masternya itu. Nah, kalau sudah bergabung di main berarti bisa dilihat oleh orang-orang di mana project ini sudah selesai dikerjakan oleh developer dan sudah di-ACC oleh project manager. Kalau semisal project manager masih mungkin ini masih belum oke, jadi di review belum oke codingannya, biasanya ditolak, kemudian diperbaiki lagi, baru pull request lagi, dan kemudian nantinya kalau sudah oke baru di match ke master atau ke branch yang main. Nah, ini sebagai contoh mungkin
setelah selesai produknya sudah launch. Nah, anggap saja setelah bisa digunakan oleh user, oleh banyak pengguna, produk ini biasanya produk itu memiliki bug atau error, atau mungkin ada fitur-fitur yang tidak dipakai. Sebagai contoh, ini kita bisa dilihat di fitur isu sini, ada yang membuat satu isu baru di mana fitur B ini jarang digunakan, atau mungkin biasanya kalau orang menemukan bug bisa langsung mengatakannya di sini. Nah, atau mungkin juga membahas diskusi yang lain yang berhubungan dengan project ini. Nah, ini sebagai contoh, sebagai user, Mas Ahmad Sofi mengatakan kalau fitur B ini jarang digunakan. Setelah produk launch, ternyata banyak pemakai dan terdapat orang yang menganalisa kalau fitur B ini kurang efektif atau mungkin jarang digunakan. Yang akhirnya dilihat oleh project manager dan tim analis juga. Mungkin kalau semisal di perusahaan ada tim analis sendiri, di mana kita kelola datanya dulu, sehingga kalau semisal nantinya memang fitur B ini benar-benar jarang digunakan, baru bisa kita mungkin dihapus atau mungkin dimodifikasi dan lain-lain. Nah, itu tergantung project manager. Nah, kalau di sini jadi project manager memutuskan untuk menghapus fitur B. Nah, sehingga ketika sudah begitu, project manager menyuruh developer untuk menghapus fitur B tadi. Nah, di sini bisa dilihat kalau developer menghapus fitur B. Untuk sebelumnya, fitur B ini jikalau tampilannya masih sebelumnya masih ada ya, misal fitur B ini masih ada dan masih belum dihapus, yang tadi itu di launch, kira-kira hasil, karena ini sebagai contoh saja, ini sebagai misal project website di mana ada fitur A, fitur B, fitur C, fitur D, dan juga E. Nah, dari penggunaan website ini, fitur B ternyata jarang digunakan dan akhirnya dihapus. Nah, setelah itu setelah sekian fitur B, setelah produk ini berjalan lama, kemudian suatu ketika ada orang yang ingin berkontribusi dalam proyek ini, di mana dia mempunyai skill atau mungkin ide-ide baru, dan akhirnya dia memutuskan untuk bergabung, berkontribusi dalam proyek ini, tapi dia di luar perusahaan atau tim developer dan juga project manager dan lain-lain. Intinya dia di luar perusahaan itu. Nah, biasanya developer yang eksternal ini sebagai kontributor, dia mengefork dulu di fork repository ini, kemudian dia membuat branch baru,
di mana branch ini nantinya kalau misal dia telah selesai membuat fitur baru, fitur yang mungkin bakal digunakan, bakal bermanfaat di project ini. Nah, akhirnya dia nanti setelah itu dia mengepus branch-nya tadi, sehingga sama saja seperti developer, dia pull request juga. Nah, nanti setelah dilihat oleh project manager dan sudah oke. Nah, seperti ini kemarin sebagai contoh itu kontributornya Mbak Ika, di mana dia membuat fitur F. Nah, itu di ACC oleh project manager. Sama seperti developer tadi, kalau memang masih belum oke codingan atau mungkin ada bug atau belum cukup buat fiturnya masih belum bisa dikatakan bisa digunakan di dalam project ini, akhirnya bisa saja ditolak. Nah, karena ini sebagai contoh mungkin di ACC oleh project manager, kemudian di merge ke codingan yang master. Nah, dari sini akhirnya selesai, dan untuk akhirnya ini kira-kira untuk hasil akhirnya seperti ini. Mungkin fitur A, fitur B tadi sudah dihapus, fitur C, fitur D, fitur E, kemudian ada fitur F yang dibuat oleh Mbak Ika, di mana itu dia developer eksternal atau kontributor di project ini yang open source. Maka dari itu nanti akan muncul di sini siapa saja kontributor dari project ini, entah itu dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Mungkin kurang lebih seperti itu penjelasan mengenai tentang cerita singkat, cerita yang mungkin lumayan panjang penjelasannya. Semoga bisa dimengerti. Dari cerita ini bisa kita simpulkan bahwa tadi ada branch di repository ini, kemudian ada isu untuk melaporkan bug ataupun analis dari fitur yang banyak digunakan maupun tidak digunakan, atau mungkin butuh dikembangkan lagi, dan juga pull request untuk meminta codingan kita sebagai developer maupun kontributor dari luar tim itu meminta untuk direview oleh pengelola project ini, dan nantinya kalau udah oke bisa di merge ke codingan master kita. Kurang lebih seperti itu. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Tetap semangat selalu.